Ada 3 orang remaja menghadang nih. Pilih lawan atau lari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahman Martial Art. Oke, kita kedatangan tamu spesial yang udah lama nggak kolaborasi. Udah berapa lama nih kita nggak kolaborasi nih? Setahun ada? Bisa dibilang nggak nyampe setahun sih. Dari semester 6 lah, udah jarang-jarang ya. Ingat tuh kita, oh ini yang koreo tuh ya, bikin koreo ya. Oh udah lama sih ya. Sekarang kita kolaborasi lagi ya, karena kita akan membahas esensi dari bela diri ya. Karena memang saat ini juga banyak kasus ya di bela diri ya. Cuman ya kita nggak membahas ke arah sana. Kita lebih ke pentingnya bela diri ya. Di sini juga ada ini ya, Echa juga ya sebagai kameramen. Ya, malu-malu sebenarnya diajak masuk frame nggak mau dia. Ya. Sebelumnya nih, mau nanya nih biar teman-teman juga percaya. Bela diri tuh ikut apa aja sih? Gue pribadi bela diri sih baru ikut silat yang ibarat kata kayak apa ya, yang ngikutin banget gitu loh dari pertama. Tuh kan kayak gue dapet sabuk ini segala macem silat. Berapa lama itu? Dari tahun berapa? Kalau ngikut silatnya sih gue dari tahun 2010. Nah, tapi waktu itu masih jarang-jarang latihan. Sering-sering latihannya kan setelah tahun berapa tuh? Tahun 2016 lah baru sering latihan. Pernah ikut lomba? Lomba pernah. Lomba. Ya masih lomba-lomba buat pemula lah. Pemula ya? Iya, buat pemula. Ya karena juga emang umur kita juga masih 23-an, 24 lah ya, masih awal banget ya. Kalau udah nyampe umur 30 ya 35 ya, insya Allah nambah lagi ya. Insya Allah nambah kalau dilatih terus. Jadi kira-kira 10 tahun ya? Ada ya 10 tahun? Iya, langsung aja kita akan membahas pentingnya bela diri ya. Mungkin pertanyaan yang pertama apa? Pemecahan beton, besi dragon, balok es, dan lain-lain fungsinya apa sih? Mungkin dari gue start dulu ya jawabannya. Ya silakan jawab. Sebenarnya tujuan kita masuk bela diri kan sebenarnya juga nggak untuk mecahin beton atau mecahin balok es atau apa segala macem gitu kan. Kalau biasanya kayak gitu kan untuk perform. Lebih ke perform ya. Perform. Kalau menurut gue sih gitu. Lebih ke perform, dan biasanya juga ada di beberapa perguruan silat kayak kenaikan tingkat kan harus memecahkan suatu. Karena itu juga dilatih juga untuk memecahkan seperti itu. Dilatih ada tekniknya harus apa. Jadi untuk menjaga para pesilatnya itu juga nggak cedera, gitu kan ada tekniknya. Iya benar. Jadi nggak main sembarang main pukul aja kayak gitu juga. Jangan harus dilatih bertonton. Dilatih lah, harus dilatih juga. Tapi mungkin nggak sih kita nih mecahin beton ya, mecahin besi dragon, mecahin balok es. Kira-kira itu dipakai nggak sih di kejuaraan di arena gitu misalnya? Misalnya kita nendang orang, kalau nggak mukul orang, habis itu remuk ya badannya ya. Mungkin karena terbiasa ya kan. Kan karena juga saat ini juga ada yang nendang besi ya. Besi apa sih namanya? Pipa ya, yang keras gitu ya. Mungkin nggak itu kalau misalnya di arena itu nendang lawannya itu, wah itu remuk, itu hancur. Kira-kira gimana kalau pendapat dari Mas Abi? Aduh, kalau pendapat dari gue sendiri sih kalau soal kayak gitu ya, kalau yang gue pernah alami, yang sedikit yang gue alamin, yang pernah gue alamin ya nggak nyampe segitu juga sih ya kan, nggak nyampe kayak tulang ditendang nyampe remuk atau rusuknya patah segala macem. Karena mungkin itu lebih ke demonstrasi ya, lebih ke perform ya itu ya. Iya, kalau
itu fungsi kayak gitu-gitu untuk perform ini segala macem. Nah kalau misalkan buat di arena untuk tanding itu peraturannya kan ada sendiri dia. Iya beda kayak gitu. Paling mentok-mentoknya kalau bentur itu juga retak, kalau nggak ya patah ya, nggak sampai hancur. Iya gitu bisa jadi karena kan di situ kita juga namanya di semua, ya setahu gue sih semua pertandingan bela diri kan sudah melewati namanya kayak safety gitu loh. Safety iya. first gitu loh, kayak harus pakai ini. Udah ada caranya ya berarti ya. Udah ada. Iya. Udah ada peraturannya, terus apa aja yang harus dipakai ketika dalam pertandingan, itu kan body protector atau pelindung tangan, pelindung kaki. Nah, Tapi menjamin nggak orang yang kuat akan benturan itu ya? Misalnya di silat kan ada juga ya kayak pematahan toya ya di kaki ya. Itu menjamin nggak kira-kira nanti di arena itu dia nggak bakal cedera itu, nggak bakal sakit kakinya tuh karena udah terbiasa terlatih gitu? Menjamin nggak? ya kalau menurut gue sih nggak menjamin sih kayak gitu ya. Menjamin. Iya, karena kan kalau misalkan kayak gitu bisa jadi insiden ketika dalam pertandingan nggak mesti kena tendang kan. Insiden itu ya. bisa jadi, iya bisa jadi ketika melangkah atau ketika ditendang atau ketika dibanting kan, nah baru terjadi cedera di situ. Kan nggak mesti antar kontak fisik gitu. Oh iya. Iya, bisa jadi cedera itu terjadi bukan karena langsung di dalam pertandingan juga, karena kecelakaan di dalam pertandingan itu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Oh ya, sebelumnya juga buat teman-teman yang menonton video ini ya, diharapkan juga untuk berpikir lebih bijak lagi ya. Karena di sini kita tidak menyinggung pihak manapun, tapi kita di sini memberikan opini dan pendapat mengenai bela diri gitu kan. Jadi ya opini sama pendapat ya siapapun boleh gitu kan ya. Terserah mau disanggah, mau diterima, mau ditolak juga nggak apa-apa ya. Ya, oke. Sharing aja. Oke, mungkin langsung pertanyaan yang kedua. Maaf karena tadi ada kesalahan teknis. Ulang aja ya. Yang pertama, bela diri itu bermanfaat nggak sih? Oh iya, gue baru ngeh ya. Itu pertanyaan pertama ya. Gimana sih kameramennya? Ya, oke, berarti bela diri itu fungsinya apa ya? Bermanfaat nggak sih? Karena ada yang bilang kita belajar self defense nih. Tapi kita kan nggak semua orang ketemu orang jahat, nggak dipakai berarti kan. Terus juga kayak tendangan terbang tuh, emang itu dipakai di jalanan gitu. Ya terus juga kalau misalnya kejuaraan kan kayak lomba gitu kan udah jelas ya, karena ya buat mengharumkan nama Indonesia. Terus juga pengalaman, uang juga hadiah ya kan. Tapi di sisi lain juga kayak gitu tuh bermanfaat nggak sih? Sebenarnya manfaatnya apa aja gitu? Silakan. Kalau menurut gue sih bela diri itu ya bermanfaat banget kan. Pertama ya manfaatnya kalau kita nggak ikut lomba, nggak ikut apapun ya untuk olahraga gitu. Pertama itu untuk olahraga, untuk menyehatkan badan segala macem di luar dari lomba ya. Salah satu manfaatnya itu. Habis itu bonus yang lainnya apa? Ketika kita ikut bela diri, kita bisa self defense, gitu. Kita bisa menjaga diri kita, gitu. Kayak gitu karena menurut gue juga tujuan bela diri itu kan tujuannya malah menurut gue bukan untuk kita berkelahi atau apa gitu, jadi untuk menjaga diri kita dan untuk menghindari perkelahian dan mengetahui bahwa perkelahian itu sesuatu yang negatif gitu. Tuh. Beda kalau lomba kan beda gitu kan, itu untuk kejuaraan juga seperti itu. Ya itu sih kalau manfaatnya sih ya menurut gue juga bermanfaat banget gitu, bermanfaat banget. Entah kalau lo yang kayak kurang suka bela diri ya enggaknya kalau ikut kan bisa buat olahraga gitu. Iya, olahraga paling dasar itu sih. Olahraga ya, yang paling jelas olahraga ya. Sebenarnya juga manfaat yang lain dari beberapa YouTuber juga bilang bisa buat kesenian, bisa buat entertainment kayak main film ya.
kayak Iko Uwais, Yayan Ruhian kan main film tuh ya. Terus lagi buat kalau selain dari itu mental kali ya, mental. Berani gitu ya. Tapi yang lebih utama sih sebenarnya olahraga ya. Karena ada juga yang apa? Orang umur 40, 50 baru belajar bela diri. Iya. Kalau yang ku tangkep sih kalau buat self defense mungkin agak kurang ya, karena dari segi power kan semakin berkurang ya, fisik juga berkurang ya kan. Jadi ya mau nggak mau kan ya buat kesehatan ya. Jadi sebenarnya banyak ya, nggak buat berantem, nggak so jagoan gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali dan juga kesehatan juga perlu ya, mahal ya. Oke. Selanjutnya Ada 3 orang remaja menghadang nih. Pilih lawan atau lari? kalau dari ente sendiri gimana? Kalau gue sih lari aja kali ya. Lari ya? Serius nih, ini beneran nih. Menghindari gitu. Walaupun bisa bela diri. Ya sedikit belajar bela diri sih gue. Walaupun bisa bela diri, lari. Lari sih. Lari ya, oke. Hindari aja sih. Oh iya benar. Kalau dari Mas Abi sendiri gimana? Kalau ada 3 orang nih remaja nih, ya kan misalnya di gang sempit nih ketemu, mau malak lah istilahnya. Mungkin jarak berapa meter ya? 4 meter apa 5 meter lah ya. Itu pilih lari apa lawan? Kalau dari ente sendiri? Kalau dari gue sendiri sih ya, kalau kita bisa untuk menghindari, kenapa enggak gitu kan? Menghindari di sini ya, maksudnya kita nggak usah lewat situ. Kalau misalkan emang jalannya satu-satunya cuma di situ ya, kita permisi lewatnya, yang nggak perlu ini. Kalau emang niat kita nggak pengen berkelahi gitu ya udah kita kasih aja apa yang dia minta gitu kan. Kalau mau minta semuanya gimana? kalau kita mau benar-benar menghindari gitu, nah kayak gitu, menghindari perkelahian gitu kan nggak semua manusia itu terlalu barbar banget lah ya kan, maksudnya ketika dia minta ini ya kan nggak juga kan. Biasanya kalau udah dikasih gitu ya mau. Cuman kalau misalkan dia ngelawan kayak ini ya, kita membela diri ya nggak perlu kita lawan balik juga, kayak menghindar aja atau sekedar menghindar untuk berlari ya itu nggak masalah sih menurut gue juga kayak gitu. Jadi prioritasnya lari ya, lebih baik lari ya. Menghindari ya. Oke. Walaupun bisa belajar bela diri. Buat situasi yang tepat sih menurut gue. Iya, safety ya. Selain dari safety kan sebenarnya untung-untungan nih, kita nggak tahu ya dia pakai senjata tajam apa jangan-jangan dia bawa pistol kan nggak tahu ya. Safety juga. Yang kedua kita juga nyari aman aja. Nanti karena kalau kita udah berantem kita bisa berurusan dengan pihak polisi ya kan, pihak hukum juga ya kan, kita repot itu. Jadi kita mikirnya di situ juga ya. Lebih baik lari aja kalau bisa lari ya. Hindari aja kan, kalau emang udah kayak gitu kasih aja yang dia mau. Jadi buat teman-teman kalau misalnya menghadapi lawan 3 orang ya 2 orang pun ya, bahkan 1 orang pun ya, kalau bisa kita menghindari aja ya, karena banyak sekali resikonya ya. Begitulah yang belajar lama bela diri aja begitu, apalagi yang belum pernah belajar sama sekali kan ya, lebih baik dihindarin gitu ya. Next, orang belajar tutorial menghadapi senjata itu berfungsi nggak sih? Senjata apa? Senjata tajam. Tajam ya? Ya. Oh iya, mungkin bisa dijawab dulu. Kalau tutorial kan menghadapi dengan gini deh. apa nih? Biar ini ya lebih jelas gitu kan ya. Bermanfaat nggak sih belajar tutorial senjata tajam? Karena begini, biasanya kan di teorinya begitu ya, di tutorialnya begitu, kita menghindarin set gitu, set lurus begini kan, menghindari counter, ya kan, pukul. Tapi di realitanya kan itu nyerangnya kan juga nggak karuan ya. Ada yang set gitu kan. Ada juga nggak tahu itu mau ditusuk atau mau dilempar ya kan. Kita nggak bisa memprediksi gitu. Nah, tutorial begitu tuh bermanfaat nggak sih? Kalau menurut ente? Kalau menurut gua langsung aja ya. Kalau menurut gua sih tutorialnya ya bermanfaat. Bermanfaatnya ya buat nambah experience kita gitu. Buat nambah experience. Cuman lagi-lagi kalau kita bicara soal realitanya atau menghadapi secara langsung ya
iya benar tadi kata Mas Rahman juga kan, karena ketika realita itu kita nggak tahu mana yang harus dipakai gitu. Kan nggak mungkin kita bilangin kan ke orang yang pengen bacok kita misalnya, jangan kayak gitu, jangan nusuk-nusuk kayak gitu. Jangan ke arah sini, iya, jangan belum sini. belajar tuh. Belum belajar nih tutorialnya. Nah, kan nggak mungkin kayak gitu. Ya masa ditodong kayak gitu kan. Kecepatan slow motion lagi dong. Iya gitulah. Makanya kan ketika di realita tuh kita menghadapi kenyataannya seperti itu. Nah itu kan random ya. Dia bisa juga nusuk, dia bisa juga asal-asalan kemana gitu, nggak tahu dah tuh. Nah kalau dibilang belajar tutorialnya bermanfaat apa enggak, ya menurut gue sih bermanfaat gitu. Seenggaknya buat experience dan buat pengetahuan kita juga. Barangkali nanti kalau memang menghadapi situasi seperti itu, ya setidaknya kita tahu caranya untuk menghindar atau menepisnya. Jadi meminimalisir resiko ya. Meminimalisir resiko, benar. Oke, benar, meminimalisir resiko kayak gitu. Iya. Oleh Cak Slim gimana Mas? Bermanfaat. Bermanfaat ya. Cuma ya samalah pendapatnya. Iya. Soalnya logikanya begini, kalau misalnya di jalanan nih ya, oke lah kalau kita sendiri kita bisa lari ya. Tapi kalau kita bersama, misalnya kamu sama Eca nih berdua nih, kalau nggak saya sama orang tua, ngadepin 3 orang. Kalau kita lari kemungkinan salah satu dari kita ketangkep gitu kan ya. Kan mau nggak mau dalam kondisi terpaksa seperti itu, kita kan mau nggak mau ngebela dong, ya kan. Apalagi misalnya saya sama orang tua kan nggak mungkin lari cepet tuh, kejar pasti tuh ya, kejar kan. Mau nggak mau kan ya inilah ya, kita harus tahu kan caranya. Walaupun emang kita kena nih, bakal kena, tapi setidaknya kita aman gitu, bisa mengamani keluarga kita, ya kan. Begitu ya. Buat meminimalisir resiko. Jadi kita tahu. Jadi tetap ya, yang tutorial di YouTube yang lain tuh emang tetap bermanfaat ya, bermanfaat. Dan lebih bagus lagi kalau ini ya, kita belajar random ya, jadi pakai insting gitu. Dan itu mungkin bisa kali ya. Dan juga alat peraganya juga harus yang safety ya. Nah, Jangan yang tutorialnya tuh jangan langsung senjata tajam ya. iya, tutorial senjata tajam, pakai senjata tajam beneran jangan. Takutnya insting orang tuh mindset orang tuh, wah, kalau pakai ini kurang greget lah, jadi pakai yang tajam ya. Oh bahaya. Jadi kalau untuk tutorial, bahkan untuk latihan pun juga tetap yang pakai yang tumpul ya. Jangan pernah pakai yang tajam, itu dalam keadaan darurat aja. Iya, dalam keadaan darurat aja, jangan dicoba ya. Iya. Di mana-mana juga menurut gue sih semua bela diri kalau misalnya ada tutorial kayak gitu ya pasti barangnya itu replika. Iya. Ya gitu, entah itu bahannya dari bahan kayak plastik yang tebel gitu, apa sih, kayak karet gitu ya. Iya, karet yang karet. Nah, ya. iya tuh kayak karet gitu kan. Itu enggak asli. Tuh, jadi buat simulasi pasti yang replika gitu, nggak mungkin pakai senjata tajam asli. Soalnya ada temen loh, dia main kerambit. Padahal kan kerambit itu bukan buat self defense tuh waktu itu. Teman saya pakai tuh kerambit tuh. Dia cuma buat puter-puter tuh. Puter-puter pokoknya ini ya, kayak gerakan jurus gitu ya. Yang tajam yang asli. Kena ininya, jarinya tuh. Mungkin ada 8 jahitan kali itu. Wah, itu makanya tuh, itu benar-benar pucat itu. Kan bahaya juga kan ya. Padahal tuh ya istilahnya ya gerakan-gerakan biasa ya. Bahaya lah kawan. Bahaya. Jadi tutorial boleh dan bermanfaat, tapi makanya yang safety ya, anjuran dari kita ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Oke, street self defense dengan turnamen mana sih yang bermanfaat? Gitu ya. Oh ya, gimana tuh? Ini pertanyaan yang sangat membingungkan nih ya. Ini kalau salah jawab bisa kena ini kita. Didatengin kita nanti. Street self defense kayak mungkin ini ya, self defense jalanan ya, kayak menghadapi todongan, menghadapi cekikan itu segala macam. Yang lebih ke tradisional ya, sama yang ke turnamen kayak sparring gitu ya. Jadi manfaatnya mana yang lebih bermanfaat? Dua-duanya sih bermanfaat menurut gue sih. Dua-duanya bermanfaat. Pertama kalau misalkan tadi apa sih tutorial ya? Apa sih? Self defense jalanan. Self defense jalanan sama
turnamen lah, kayak Nah, kejuaraan gitu. oh, iya. Kalau yang buat pertama gue yang ini dulu deh, turnamen dulu deh, karena kan gue juga pernah ngikutin kan. Sombong amat. Nah kalau yang buat self defense yang untuk turnamen kan itu udah jelas tujuannya kan. Teknik yang diajarkan pun untuk sebatas untuk turnamen gitu. Nah tekniknya gitu. Ada aturannya juga ya. Ada aturan, ada Apa aja yang boleh dipakai, Iya, apa aja yang benar. nggak boleh dipakai. Benar, ada. Misalnya kemaluan nggak boleh ya. Iya ada rulesnya juga. Nah, jadi kan emang teknik yang dipelajari pun pasti digunakan ketika di atas ring atau arena gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan self defense street self defense ya. Kalau tutorial yang untuk street self defense sih menurut gue juga bermanfaat. Tapi lagi-lagi untuk sebatas experience sih. Kalau ya experience-nya dalam hal untuk tahu apa namanya caranya tuh seperti ini gitu loh, tekniknya seperti ini. Tapi kita juga nggak bisa berpikir bahwasanya nanti akan terjadi di jalanan bakal kayak gitu kan, enggak, karena lu nggak bakal bisa prediksi apa kejadian yang akan terjadi di jalan gitu kan. Kita nggak tahu dia bawa apa, dia bawa pisau kah atau bawa balok kah atau bawa senapan, mungkin nggak ada yang tahu kayak gitu. Jadi kalau street self defense ya bermanfaat aja sih, bermanfaat. Cara ini cekikan atau bagaimana nanggulangin senjata ya bermanfaat. Ya lagi-lagi buat menambah ilmu kita tentang hal benar. itu. Setuju tuh kalau yang Itu untuk menambah ilmu kita. Karena kan juga silat tradisional pun juga kayak yang jurus-jurus itu tuh kan implikasinya kan juga buat itu kan self defense juga kan. Gerakannya ini buat tangkisan, buat pukulan misalnya dalam kondisi seperti ini ya kan. Jadi buat apa ya budaya gitu ya. Jadi saya kira sih itu dua hal yang berbeda dan fungsi yang berbeda gitu. Kalau itu kan nih yang kejuaraan ini dia buatnya buat apa ya, mengharum ya prestasi ya, benar, buat prestasi, buat biar nama Indonesia lebih baik gitu ya, kontribusi juga. Tapi kalau buat yang self defense street itu juga ya apa namanya, melestarikan budaya ya, juga sama lah istilahnya ya, manfaatnya sama. Dan mana yang lebih efektif sih semuanya ya menurut saya ya dua-duanya juga efektif ya. Itu juga efektif karena kan baik untuk turnamen pun atau untuk sekedar self defense pun ya bermanfaat, karena semua namanya juga bela diri kan, diajarkan untuk membela diri gitu, dan basic yang diajarinya pun sama gitu antara untuk turnamen dan untuk apa namanya street self defense gitu. Basicnya sama gitu. Jadi kalau kita punya basic yang bagus ya, untuk mempelajari teknik-teknik yang selanjutnya akan lebih mudah gitu. Oke, mungkin sebenarnya banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, yang berkenaan dengan itu ya. Cuman untuk ini dibuat part 1 aja ya. Jadi biar nggak kepanjangan juga, biar teman-teman juga nggak males juga ya nontonnya ya. Ya mungkin kita langsung aja, kita tutup aja, tapi nanti kita lanjutkan ke part 2. Oke, itu aja kawan. Tunggu di part 2.